Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Neta Melodiana, mahasiswi Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya, angkatan 2017. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian pendidikan fisika yang berjudul Analisis Kemampuan Berpikir Siswa dalam Menyelesaikan Soal HOT pada materi momentum dan impuls. Nah, baiklah, di sini di proposal ini memuat 3 topik bahasan. Yang pertama itu adalah pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, dan yang ketiga itu adalah metodologi pendidikan. Nah, di sini kita akan bahas pertama dulu mengenai pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini ada beberapa lagi yang akan dijelaskan. Yang pertama itu latar belakang, yang kedua itu ada rumusan masalah yang terus yang ketiga ada tujuan, ada batasan masalah, ada tujuan penelitian, dan ada manfaat penelitian. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi, kita bahas lagi mengenai latar belakang. Nah, salah satu topik yang sering dibahas pada saat ini adalah keterampilan abad 21. Salah satu tanda adanya keterampilan abad 21 ini adalah munculnya teknologi yang berkembang seperti zaman saat ini yang sangat berkembang. Nah, pendidikan pula dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi. Nah, di sini dalam proses pembelajaran, keterampilan abad 21 ini menuntut pembelajaran menggunakan 4C, yaitu critical thinking, communication, collaboration, and creativity. Nah, salah satu keterampilan yang dituntut dalam melalui abad 21 ini adalah critical thinking atau berpikir kritis. Salah satu berpikir kritis adalah merupakan salah satu berpikir keterampilan tingkat tinggi atau HOT. Nah, jadi berdasarkan taksonomi Bloom yang telah direvisi bahwa keterampilan berpikir itu dibedakan menjadi 2, yaitu HOT dan LOT. Dan kalau misalnya kita melihat taksonomi Bloom ini ada C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. C1 itu mengingat, C2 itu memahami, C3 itu menerapkan, C4 itu menganalisis, C5 itu mengevaluasi, dan C6 mengkreasi. Seperti yang saya jelaskan bahwa keterampilan berpikir itu dibedakan menjadi 2, LOT dan HOT, maka LOT itu meliputi C1, C2, dan C3, meliputi mengingat, C1, C2 memahami, dan C3 itu menerapkan. Nah, kalau misalnya kita meningkatkan HOT berdasarkan taksonomi Bloom, HOT itu dibedakan menjadi 3. Ada terdiri dari 3, yaitu dari C4 sampai C6. C4 itu menganalisis, C5 itu mengevaluasi, dan C6 itu mengkreasi. Nah, berdasarkan kurikulum yang berlaku pada saat ini, pembelajaran guru dituntut bukan hanya saja mengajarkan kepada siswa, tapi guru dituntut untuk menggunakan model atau metode pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dan meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi pada siswa. Nah, di sini ada pun tujuan penelitian, ada rumusan masalah pada proposal penelitian pendidikan fisika ini yang berjudul analisis kemampuan berpikir tingkat tinggi HOT. Dalam menentukan soal HOT adalah rumusan masalahnya adalah bagaimana menganalisis, bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan soal HOT pada materi momentum dan impuls. Nah, kita lanjut lagi mengenai batasan masalah. Batasan masalah pada proposal ini, pada penelitian ini adalah penelitian ini digunakan untuk menganalisis kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dalam menyelesaikan soal HOT pada materi momentum dan impuls. Nah, materi ini penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 13 Palembang, dan materinya adalah momentum dan impuls. Nah, sekarang kita lanjut di tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil analisis kemampuan berpikir siswa dalam menyelesaikan soal HOT pada materi momentum dan impuls. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini saya buat menjadi 3, yaitu bagi guru, bagi siswa, dan bagi peneliti. Nah, apa sih manfaat penelitian ini bagi guru?
Jadi, guru itu bisa mengetahui bagaimana kemampuan siswa itu dalam menyelesaikan soal hot. Nah, kalau misalnya siswa itu dalam menyelesaikan itu masih tergolong rendah, maka guru itu dapat memilih model atau metode yang tepat baik untuk bagaimana sih cara agar peserta didik itu dapat mengasah kemampuan berpikir tingkat tingginya. Terus yang kedua itu adalah bagi siswa. Nah, di sini bagi siswa dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir dalam menyelesaikan soal hoax. Dan yang ketiga adalah bagi peneliti. Nah, bagi peneliti ini adalah manfaatnya adalah mendapatkan pengetahuan, meningkatkan pengetahuan karena peneliti dapat mengetahui bagaimana siswa SMA dalam menyelesaikan soal hoax, khususnya pada materi momentum dan impuls. Nah, selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka di sini saya lebih mengkaji, lebih membahas lebih dalam lagi mengenai kemampuan berpikir dan hoax itu sendiri. Jadi kemampuan berpikir ini saya lebih jelaskan lagi, dan hoax itu sudah saya jelaskan di proposal saya mengenai hoax seperti yang saya jelaskan di awal bahwa hoax itu meliputi di atas meliputi C4, C5 dan C6. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai metodologi kita akan melanjutkan ke metodologi penelitian. Jadi, metodologi penelitian ini meliputi metode penelitian. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menganalisis kemampuan berpikir siswa dalam menyelesaikan hoax pada materi momentum dan impuls. Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian. Nah, waktunya itu di bulan September pada semester ganjil dan tepatnya yaitu di SMA Negeri 13 Palembang. Nah, selanjutnya itu adalah subjek penelitian. Nah, subjek penelitian ini merupakan siswa kelas 11 pada siswa SMA Negeri 13 Palembang, dan materinya adalah momentum dan impuls. Nah, bagaimana dengan desain penelitian? Pada penelitian ini, desain penelitiannya yaitu menggunakan penelitian deskriptif untuk mengetahui hasil kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal hoax. Nah, selanjutnya di sini ada prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini ada dua tahapan. Yang pertama itu tahap persiapan, dan yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Nah, tahap persiapannya yaitu peneliti meminta izin kepada sekolah untuk melakukan penelitian guna untuk mengetahui hasil kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal hoax pada materi momentum dan impuls. Nah, tahap pelaksanaannya adalah peneliti ini menguji kemampuan siswa dengan cara memberikan instrumen soal materi momentum dan impuls kepada siswa-siswa kelas 11 SMA Negeri 13 Palembang. Dan teknik analisis data. Teknik analisis data ini digunakan adalah analisis deskriptif. Adapun langkah-langkahnya adalah peneliti itu mengelompokkan soal-soal hoax pada materi momentum dan impuls. Kemudian soal hoax ini karena hoax, jadi soal-soalnya itu berupa stimulus, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan membaca masalah. Jadi peneliti itu mencari soal-soal yang meliputi hal-hal itu. Nah, selanjutnya setelah peserta didik menjawab soal-soal, kemudian peneliti itu menganalisis dan mengelompokkan kemampuan peserta didik dalam skor sebagai berikut. Ada skor 76-100, itu berarti tingkat kemampuan siswa itu adalah tinggi, sedangkan 51-75 tergolong sedang, dan 26-50 tergolong rendah, dan yang terakhir adalah 0-25 adalah sangat rendah. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai proposal penelitian pendidikan fisika mengenai analisis kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan soal hoax pada materi momentum dan impuls. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.